mengantarkan orang untuk pergi umrah mempunyai nilai utama besar. Walaupun dia tidak umrah, tapi dia mengantarkan orang. Kita melihat bahwasanya jika seseorang itu memang benar niatnya sebagai orang yang berniat untuk menjadi wasilah mengantarkan orang ke umrah, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini sebelum kita bicara tentang masalah umrah itu sendiri, tapi kita lihat ya, bicara kita tentang masalah orang yang mengantarkan umrah di travel, ya, karena masyarakat kita nggak mungkin berangkat sendiri, ya. Kalau dia pernah ya, mau dia jalan-jalan pulang-pulang bisa, tapi itu jarang. Ya, dia beli tiket sendiri, terus visa sendiri, itu jarang. Tapi dengan adanya travel umrah sangat terbantu kaum muslimin, sangat terbantu kaum muslimin dengan travel umrah tadi, sehingga orang-orang yang ikut mensukseskan travel umrah jika niatnya benar, dia akan dapat pahala. Tapi kalau niatnya bisnis saja, dunia saja, ya pulangnya dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja untuk perbuatan akan bergantung dengan niat. Sesungguhnya amal itu akan dapat balasan dan pahala sesuai dengan niat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari motivasi diri kita sebagai orang yang bisa menggerakkan, ya, hanya memberitahu, ya. Kalau sekarang WA, dengan WA pun cukup informasi. Itu tentang umrah ini dipastikan tentang keberadaannya bisa berangkat. Karena jika sekarang kita lihat ada ya travel umrah yang tidak bisa berangkatkan orang. Iya. Ya. Banyak. Mungkin nanti kita bisa dengan Pak Anton, ya. Tapi dalam sejarahnya belum ada yang tidak berangkat. Berangkat semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kan beliau pengurus travel, pengurus asosiasi travel juga. Ya. Di pada kesempatan ini, mari motivasi diri kita untuk berangkat umrah, ya, putri kita atau orang lain. Ya, karena kita sekarang sudah melihat banyak orang yang berangkat umrah sekarang. Hanya saja dia tidak tahu mana travel yang layak. Bahkan umrah pun sekarang diutangkan orang. Iya. Ya, dia nama orang dia diutangkan, cek mana ada aturan agama itu. Sejuta mati bisa orang kayak gini. Nah, utangnya dia bayar. Di situ Banyak ada talangan. Bayar sekian. Sama Ada dengan riba. Ya, kalau seperti itu keadaannya. Jual itu kalau jual. Di bank waktu jual. Tatkala ya. kita mau untuk memotivasi diri kita pergi umrah atau orang lain, kita dapat bagian dari pahala tadi. Sekarang mudah men-share aja. Bantu share. Ya. Kalau ada rekannya nanti mungkin dia bisa kita bantu juga. Niat kita adalah orang pergi umrah. Orang pergi umrah, bukan niat kita dunia. Kalau dunia itu mengikut aja, ya, mengikut aja. Di kita bisa melihat orang-orang yang menyebarkan umrah ada dua tujuan. Ada hanya dunia semata, ada tujuannya di samping dunia, tapi dia juga akhirat, ya, yaitu mengantarkan orang. Jika dia mengantarkan orang pergi haji dan umrah sesuai dengan sunnah, dia mendapatkan pahala. Jika tidak sesuai dengan sunnah, tentu ya rugi. Ya. Karena umrah dianggap hal yang berat. Ya, bagi orang-orang, umrah itu berat, maka tidak. Belajar menasih umrah satu kali pertemuan bisa tuntas. Menasih umrah. Tidak boleh lama yang berat itu haji. Ini banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari motivasi diri kita untuk menjadi penyebar kebaikan, ya, menyebar kebaikan, yaitu mengajak orang untuk pergi umrah. Baik, mari kita lihat keutamaan dari
umroh tadi. Setiap ibadah itu pasti ada keutamaan. Apa gunanya keutamaan tadi? Untuk memberikan motivasi pada orang, menggerakkan hatinya agar dia beribadah, beramal saleh. Hidup tanpa motivasi, hidup itu akan hampa. Tak ada motivasi, tak ada semangat. Maka merupakan fitrah yang Allah berikan kepada hambanya dalam amal-amal ibadah, dimotivasi untuk beramal. Kemudian samping itu juga ada ancaman ketika meninggalkan. Kalau itu adalah berhubung dengan ibadah yang wajib. Kalau ibadah sunnah yang tinggalkan, jelas tidak ada dosanya. Tapi ibadah-ibadah wajib ketika tinggalkan tidak ada dosa. Maka di antara keutamaan dari ibadah umroh itu adalah bahwa sebagaimana dalam hadis, haji dan umroh adalah salah satu ibadah yang paling mulia, di mana dalam hadis yang dinyatakan man hajja hadzal bait, sekan berhaji ke rumah ini, dia falam yarfus, dia tidak berbuat sia-sia, walam yafsuk, tidak berbuat fasik, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka dia nanti akan pulang seperti bayi yang baru lahir. Dinyatakan lima, maka ini adalah hal yang mulia, tidak berdosa. Yang kedua adalah di antara keutamaan umrah dan haji sebagai pelebur dosa. Dosa yang masuk ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, taubat. Dosa kecil. Apa yang dikatakan dosa kecil? Dosa-dosa yang sifatnya tercela, tapi tidak ada ancaman neraka di situ, tidak ada laknat, ya. Itu dosa kecil. Sedangkan kalau dosa besar, dosa yang ada ancaman neraka, ada hukuman yang jelas, ya, ada ancaman yang jelas, maka itu dosa besar. Di mana dalam hadis dinyatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah yang lain sebagai penebus dosa antara kedua. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Di meleburkan dosa kita. Yang ketiga, menghapus dosa-dosa sebelumnya. Di antara keutamaan umrah menghapus dosa sebelumnya. Jadi seorang yang berdosa sebelumnya dengan umrah, maka akan dihapus dosanya.